Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Fahmi, NIM 191404019 dari Prodi Tadris Matematika Al, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yang mana diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Ujian tengah semester Strategi Pembelajaran Matematika. Materi pertama, Strategi Pembelajaran Matematika. A. Pengertian strategi pembelajaran matematika. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pendidik sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab yang besar dalam merangsang minat belajar peserta didik. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik menjadi strategi jitu dalam belajar matematika. Yang kedua, komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar. Gulo menyebutkan bahwa yang meliputi komponen strategi pembelajaran atau belajar mengajar antara lain adalah: yang pertama adalah tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Tujuan pengajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap tentu tidak dapat dicapai jika strategi belajar mengajar berorientasi pada dimensi kognitif. Yang kedua, guru. Masing-masing guru berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan menyajikan dan mengatur pelajaran, gaya mengajar, hingga pandangan hidup ataupun wawasannya. Perbedaan ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang akan digunakan dalam program pengajaran. Yang ketiga, peserta didik. Masing-masing kondisi peserta didik itu berbeda. Makin tinggi tingkat kemajemukan masyarakat, makin besar pula perbedaan atau variasi aspek-aspek di dalam kelas. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan pula dalam menyusun dan menerapkan suatu strategi belajar mengajar yang tepat. Yang keempat, itu materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan informal. Contoh materi formal yaitu yang terdapat dalam buku sekolah. Dan sedangkan materi informal merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, itu metode pengajaran. Ketepatan pemilihan metode dapat mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Yang keenam, media pengajaran. Keberhasilan program pengajaran tidak berdasarkan dari canggih tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektifan media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Yang ketujuh, faktor administratif dan finansial. Yang termasuk dalam komponen ini antara lain adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung dan ruang untuk belajar, dan sejenisnya. Pertimbangan dalam perencanaan hingga pelaksanaan strategi belajar mengajar mutlak harus memperhatikan komponen-komponen di atas. Salah pertimbangan maka dapat mengakibatkan strategi belajar mengajar yang telah direncanakan dapat mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, hubungan antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Strategi biasanya berkaitan dengan taktik, terutama banyak dikenal dalam lingkungan militer. Taktik adalah segala cara untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Taktik pembelajaran meliputi aspek-aspek pembelajaran yang lebih rinci dan lebih teknik daripada strategi. Baik buruknya pelajaran lebih banyak ditentukan oleh taktik daripada strategi. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang
dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sementara teknik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh seorang guru. Atau dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran. Di sini saya membuat dalam bentuk langkah-langkah yang secara garis besar. Yang pertama itu, kenali terlebih dahulu keadaan peserta didik. Yang kedua, menggunakan hal-hal seperti permainan, video, musik, atau situs web interaktif. Yang ketiga, cobalah teknik pembelajaran yang berbeda yang dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan, dan setelah itu catatlah apa yang siswa sukai. Selanjutnya, pendidik membantu meringankan beban mental siswa dengan membuat soal yang mudah dikerjakan, dengan menunjukkan kepada mereka jenis dan caranya. Ini akan memungkinkan siswa untuk melihat dan mengkontekstualisasikan apa yang mereka pelajari, dan itu akan membuatnya lebih mudah untuk menerapkan pengetahuan ini ke situasi atau masalah lain di masa depan. Selanjutnya, bagian besar dalam membantu siswa melihat kesenangan dan nilai dalam matematika adalah cara pendidik berbicara kepada mereka. Kata-kata yang digunakan untuk berbicara mengenai pelajaran. Jika pendidik menggunakan bahasa yang memberi semangat, positif, dan meyakinkan, siswa akan menjadi lebih terbuka untuk matematika, dan pada akhirnya akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Jika pendidik dapat menghubungkan matematika dengan bahasa, itu akan membuatnya lebih mudah dipahami dan dikelola untuk siswa yang tidak memiliki ketertarikan terhadap angka. Selanjutnya masuk kepada materi kedua, yaitu aliran psikologi tingkah laku. Dalam aliran psikologi tingkah laku ini memuat berbagai macam teori. Yang pertama yaitu teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Dalam teori ini terdapat beberapa dalil atau hukum. Yang pertama, hukum kesiapan. Dalam hukum kesiapan disimpulkan bahwa seorang anak akan lebih berhasil belajarnya jika ia telah siap untuk melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, hukum latihan. Dalam hukum latihan menyatakan bahwa jika hubungan stimulus-respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakin kuat, sedangkan makin jarang hubungan stimulus-respon dilakukan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu hukum akibat. Dalam hukum akibat ini dapat disimpulkan bahwa jika terdapat asosiasi yang kuat antara pertanyaan dan jawaban, maka bahan yang disajikan akan tertanam lebih lama dalam ingatan si anak. Teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, yang pertama, teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linier dan konvergen. Belajar merupakan proses pembentukan, yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. Yang kedua, membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran. Kelemahan teori Thorndike dalam pembelajaran. Yang pertama, seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini, dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Implikasi teori Thorndike dalam pembelajaran. Yang pertama, dalam menjelaskan suatu konsep tertentu, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, metode pemberian tugas, metode latihan akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Dengan penerapan metode tersebut, siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. Yang ketiga, dalam kurikulum, materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar. Dengan kata lain, topik atau konsep prasyarat harus dikuasai dahulu agar dapat memahami topik berikutnya. Selanjutnya, teori Skinner. Burgos Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Nah, apa itu ganjaran dan penguatan? Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan, meningkatkan kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Seperti sebelumnya, teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukum. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalisir terjadinya kesalahan. Sedangkan kekurangannya akan membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Penerapan teori Skinner dalam pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat, materi pelajaran digunakan setiap modul. Yang kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang keenam, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang ketujuh, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Dan yang terakhir, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Selanjutnya, teori Ausubel. Teori Ausubel ini terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Teori Ausubel ini memiliki kelebihan. Yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Jika kita mempelajari sesuatu dan dapat mengambil maknanya, sama artinya dengan kita telah mengetahui konsep dasar dari pelajaran yang diajarkan tersebut. Jadi, jika kita dapat mengingatnya lebih lama, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya. Informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Sedangkan kekurangannya, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun, untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Yang keempat itu teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Kelebihan teori ini yang pertama, Gagne disebut sebagai modern behavioristik, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Yang kedua, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan. Contoh, percakapan bahasa asing, menari, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa.
suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti hadiah atau pujian. Selanjutnya dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Sedangkan kekurangannya, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, di mana guru bersifat otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang kedua bersifat meanistik, yang ketiga hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang kelima yaitu teori Pavlov. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning. Agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Kelebihan teori Pavlov ini, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didik. Sedangkan kekurangannya, jika kondisi ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan murid akan memiliki rasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal seharusnya siswa didik atau anak harus memiliki stimulus dari dalam dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan belajar dan pemahaman yang diberikan oleh guru. Selanjutnya teori Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Keunggulan teori ini lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar sebelumnya. Selanjutnya, pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation, peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak dan faktor sosial dan kognitif. Sedangkan kelemahannya, teori pembelajaran ini sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Bandura dalam mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagai individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Penerapan teori Bandura dalam proses pembelajaran. Contohnya, guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang, kertas, dan pelajar meniru secara langsung. Seterusnya, proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Dan seperti yang sudah saya paparkan yang lainnya. Selanjutnya itu teori latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad 20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar ini kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Aliran ini cocok digunakan dalam pembelajaran matematika, karena matematika merupakan kategori mata pelajaran yang cukup sulit, sehingga membutuhkan pemahaman dan latihan mengerjakan soal-soal. Semakin sering dan mampu mengerjakan soal yang sulit, semakin paham dan pandai siswa tersebut dalam pelajaran matematika. Yang ketiga yaitu aliran psikologi kognitif. Sama dengan aliran sebelumnya, aliran ini mempunyai beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Piaget. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget yang menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skema, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai interaksi antara individu dan lingkungannya. Dengan demikian, seorang yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap dari seorang anak-anak. Kesimpulannya adalah bahwa pola pikir
anak tidak sama dengan pola pikir orang dewasa. Berdasarkan hasil penelitian, Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis. Yang pertama, tahap sensori motorik, tahap praoperasi, tahap operasi konkret, dan tahap operasi formal. Yang kedua, teori Brunner. Teori Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Brunner melalui darinya itu mengungkapkan bahwa dalam proses belajar, anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. Dalil-dalil teori Brunner. Yang pertama ada dalil penyusunan, yang kedua dalil notasi, yang ketiga dalil kekontrasan, yang keempat dalil pengaitan. Penerapan teori Brunner dalam pembelajaran. Sebagai contoh, untuk menjelaskan pengertian persegi panjang, anak harus diberi contoh bujur sangkar, belah ketupat, jajar genjang, dan segi empat lainnya selain persegi panjang. Dengan demikian, anak dapat membedakan apakah segi empat yang diberikan padanya termasuk persegi panjang atau tidak. Selanjutnya yaitu teori Gestalt. Tokoh aliran teori Gestalt adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Aplikasi teori Gestalt 1 dalam proses pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman tilikan bahwa tilikan memegang peranan penting dalam perilaku. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Yang keempat, prinsip ruang hidup. Yang kelima, transfer dalam belajar. Selanjutnya, teori Brownell. Teori belajar William Brownell didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. William Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Implikasi teori perkembangan kognitif Brownell dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru, tetapi tidak asing. Selanjutnya, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan siswa lain. Selanjutnya, siswa tidak dilarang untuk menghafal konsep, aturan rumus-rumus matematika, setelah terlebih dahulu mereka memahaminya dengan baik. Teori Dines. Dines berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan di antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Terakhir, teori Van Hille. Dalam pengajaran geometri terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hille yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Van Hille menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi, yang akan diuraikan sebagai berikut. Selanjutnya masuk materi keempat, yaitu keterampilan dasar mengajar. A. Pengertian kemampuan dasar mengajar.
Kemampuan dasar mengajar adalah generic teaching skill atau keterampilan dasar teknik instruksional, yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Macam-macam kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan dalam mengajar, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya masuk materi kelima, yaitu pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan konstruktivisme, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mengencourage atau mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika siswa memberikan jawaban, guru mencoba untuk tidak mengatakan bahwa jawabannya benar atau tidak benar. Namun guru mendorong siswa untuk setuju atau tidak setuju kepada ide seseorang dan saling tukar-menukar ide sampai persetujuan dicapai tentang apa yang dapat masuk akal siswa. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli konstruktivis setuju bahwa belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan, bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Mereka menolak paham bahwa matematika dipelajari dalam satu koleksi yang berpola linear. Setiap tahap dari pembelajaran melibatkan suatu proses penelitian terhadap makna dan penyampaian keterampilan hafalan dengan cara yang tidak ada jaminan bahwa siswa akan menggunakan keterampilan intelijennya dalam setting matematika. B. Pembelajaran konstruktivis dalam matematika. Matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir, mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Implementasinya dalam pembelajaran matematika. Pelaksanaan pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu dosen mempersiapkan alat-alat peraga sebelum kuliah dimulai. Pertama yaitu menempelkan angka-angka 0, positif, dan negatif pada tangga, pada lantai keramik dan menyiapkan manik-manik serta mainan hewan. Yang D. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi terhadap pembelajaran konstruktivisme meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menekankan pada proses dan tujuannya lebih kepada perbaikan mutu pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif menekankan pada hasil. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa terhadap suatu konsep matematika, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. E. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika. Untuk mengajukan pertanyaan atau posing, pengkonstruksian, pengeksplorasian, pemecahan, dan pembenaran masalah-masalah matematika, serta konsep-konsep matematika. Guru juga diharapkan mencoba berusaha mengembangkan kemampuan siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kualitas konstruksi mereka atau para siswa. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme yaitu pengukuran. Lanjut kepada materi ke-6, pendekatan pemecahan masalah. A. Masalah dan pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya memuat situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakannya untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar,
maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Yang pertama, mencoba untuk memulai setiap pembahasan dengan mengatur sebuah permasalahan, lalu menjelaskan kenapa permasalahan tersebut penting dan menarik untuk dibahas. Yang kedua, daripada bertanya pada siswa untuk mengingat sebuah rumus atau formula, lebih baik ajarkan mereka bagaimana cara memperoleh rumus atau formula tersebut. Yang ketiga, coba pendekatan setahap demi setahap untuk menyelesaikan masalah. Ajukan sedikit pertanyaan selama di kelas sehingga siswa dapat melihat bagaimana solusi tersebut dikalkulasikan dan dapat menghadapi pertanyaan yang sama dengan strategi yang sama pula. Yang keempat, dorong siswa untuk membayangkan langkah-langkah memecahkan masalah sebelum memulai suatu pekerjaan bersama-sama. Yang kelima, ketika Anda memanggil para siswa, coba tanyakan pada mereka untuk mengajukan usul cara memecahkan permasalahan daripada bertanya tentang solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya, tanyakan bagaimana seharusnya saya memulai menyelesaikan masalah ini daripada apa jawaban kalian untuk permasalahan ini. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah. Menurut George Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahannya, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking back. Pentingnya looking back. Looking back merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pada tahap ini, siswa mengecek kembali jawabannya dan melihat variasi dari cara yang digunakan dalam memecahkan masalah. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkahnya sudah benar atau belum. Selain itu, pada tahap ini juga siswa diminta untuk mencari adakah strategi lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Metakognisi. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Dengan kemampuan seperti ini, seseorang dimungkinkan memiliki kemampuan tinggi dalam pemecahan masalah. Karena dalam setiap langkah yang dia kerjakan senantiasa muncul pertanyaan, apa yang saya kerjakan? Mengapa saya mengerjakan ini? Hal apa yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Contoh pembelajaran pemecahan masalah. Di sini ada pertanyaan, ada berapa cara yang bisa dilakukan untuk jumlah uang sebesar 25.000 dengan pecahan, puluhan ribu, dan ribuan. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan 4 tahap tadi. Yang pertama, mencari masalah, merencanakan pemecahan masalah, menyelesaikan masalah, dan melakukan pemeriksaan kembali. Selanjutnya masuk kepada materi ke-7, yaitu pendekatan open-ended. Apa itu pendekatan open-ended? Menurut Herman Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, mengkonstruksi problem. Yang kedua, mengembangkan rencana pembelajaran. Mengkonstruksi problem. Sebenarnya tidak mudah mengembangkan problem open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dengan beragam kemampuan. Melalui penelitian panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut, di antaranya 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. 2. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa, sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. 3. Sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan geometri, sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. 4. Sajikan urutan bilangan atau tabel, sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. 5. Berikan
menyiapkan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. 6. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dan pekerjaannya. Rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ditampilkan di kelas adalah: 1. Apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? 2. Apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? 3. Apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Apabila kita telah memformulasi problem mengikuti kriteria yang telah ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pembelajaran yang baik. Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 1. Tuliskan respons siswa yang diharapkan. 2. Tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. 3. Sajikan problem semenarik mungkin. 4. Lengkapi prinsip posing problem, sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. 5. Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Yang pertama, keunggulan. Keunggulannya, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. 3. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. 4. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. 5. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Di samping keunggulannya, terdapat beberapa kekurangan, di antaranya: 1. Membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. 3. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. 4. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Contoh pendekatan open-ended. Seperti yang sudah saya tampilkan pada slide ini. Baik, lanjut kepada materi 8, pendekatan realistik. Pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik. Yang pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, melayani 2 hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa, sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri yang mungkin berupa algoritma rule atau aturan, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. 4. Interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. 5. Intertwining, membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan atau antar step. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Sebuah laporan penelitian terhadap implementasi pembelajaran matematika berdasarkan realistik mengatakan bahwa sekurang-kurangnya telah mengubah sikap siswa menjadi lebih tertarik terhadap matematika. Pada umumnya, siswa menyenangi matematika dengan pendekatan pembelajaran yang diberikan dengan alasan cara belajarnya berbeda dari biasanya. Pertanyaan-pertanyaannya lebih menantang.
adanya tambahan pertanyaan-pertanyaan sehingga menambah wawasan. Lebih mudah mempelajarinya karena persoalannya menyangkut kehidupan sehari-hari. Beberapa rekomendasi hasil studi tersebut antara lain mengingat bahwa tidak ada cara belajar dan mengajar yang terbaik, maka pendekatan realistik perlu dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran matematika. Namun perlu diingat bahwa masalah konseptual yang diungkapkan tidak selamanya berasal dari aktivitas sehari-hari, melainkan bisa juga dari konteks yang dapat diimajinasikan dalam pikiran siswa. Contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik matematika. Diketahui bahwa 6 ekor sapi sama kuat dengan 8 ekor kuda, sedangkan seekor gajah sama kuat dengan seekor sapi dan 4 ekor kuda. Bila diadakan perlombaan tarik tambang antara kelompok A yang terdiri dari seekor gajah dan 4 ekor kuda, dan kelompok B yang terdiri dari 8 ekor sapi, kelompok manakah yang akan menang? Mungkin sekian penyampaian video dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.